Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran, semangat setiap saat. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar bagaimana perubahan atau kemenangan Nabi Musa dengan pertolongan Allah. Kemudian penyihir yang awalnya dia sangat menentang terhadap Nabi Musa, dia meyakini, melihat, menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah itu, pada episode kali ini kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa belajar bagaimana pada episode sebelumnya tentang optimisme, bahwa hidup itu harus optimis. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Musa pada episode sebelumnya. Dan kita lihat hasil dari optimisme itu seperti apa. Kita lihat pada episode ini. Yuk kita saksikan. Walaqad ahadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Tiada yang kebetulan di muka bumi ini. Allah melihat segalanya. Orang beriman juga bahwa kesewenangan dan jauh dari tauhid, baik tauhid uluhiyah, rububiyah maupun mulkiyah, itu sebenarnya mengundang bencana. Tujuan bencana itu untuk menyadarkan umat manusia supaya kembali ke jalan Allah. Seperti yang terjadi pada Mesir di masa Fir'aun ini. Mereka ditimpa krisis ekonomi, mengalami kekurangan pangan karena kemarau panjang. Tetapi Fir'aun hatinya telah buta. Mereka menganggap krisis itu hanya fenomena biasa, hukum alam dan hukum ekonomi. Malah sebaliknya ia menyalahkan orang lain. Krisis itu ia manfaatkan untuk kepentingan politis dengan menyalahkan Nabi Musa. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa kesengsaraan yang terjadi pada rakyatnya adalah karena mereka tidak tunduk kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat hukum di luar hukum Allah, tapi mereka membuat dunia terbalik. Mereka yang salah, tapi malah pandai melemparkan kesalahan kepada musuhnya. Apa kesalahan mereka sehingga menyebabkan bencana itu? وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَشْهَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang kau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Kesalahan itu adalah menolak dakwah petugas Allah karena kesombongan mereka. Meski sudah terbukti dan teruji bahwa yang dibawa petugas Allah itu adalah kebenaran. Kemudian Allah menurunkan bencana kepada mereka. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan topan ialah azab dari Allah yang meliputi mereka. Mungkin di antaranya angin yang merusak seperti yang kita kenal hari ini. Adapun mengenai al-jarad atau belalang, sudah dikenal, yaitu sejenis serangga yang dapat dimakan. Abu Ya'fur yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abu Aufa tentang belalang. Maka Abdullah ibnu Aufa menceritakan, Gozawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a gozawatin na'kulul jarad. Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali peperangan. Makanan kami adalah belalang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada awal mulanya, dan Fir'aun dan kaumnya mengalami musim paceklik yang panjang. Kemudian menyusul tofan, lalu belalang, kutu,
katak, dan darah, serta berbagai mukjizat lainnya yang terinci. Allah mengirimkan topan dalam bentuk air bah yang memenuhi semua permukaan tanah, sehingga mereka tidak dapat lagi bercocok tanam, juga tidak dapat berbuat sesuatu pun. Akhirnya mereka kelaparan ketika keadaan mereka sangat kritis. Walamma waqa'a alaihim rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kasabta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilana ma'aka bani Israil. Ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, dan Allah melenyapkan azab itu dari mereka. Tetapi mereka tidak memenuhi sesuatu pun dari apa yang telah mereka janjikan. Karena itu Allah mengirimkan belalang kepada mereka. Menurut berita yang disampaikan kepadaku, belalang itu memakan semua pepohonan hingga memakan pula semua paku pintu-pintu dan kusen-kusen rumah mereka. Padahal paku-paku tersebut terbuat dari besi. Pada akhirnya rumah dan tempat tinggal mereka ambruk semua. Maka mereka mengatakan pula kepada Musa seperti apa yang disebutkan di dalam ayat di atas. Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya agar melenyapkan azab itu dari mereka. Tetapi setelah azab dilenyapkan, mereka tidak memenuhi sesuatu pun dari apa yang telah mereka janjikan. Lalu Allah mengirimkan kutu kepada mereka. Menurut kisah yang sampai kepadaku, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjalan menuju sebuah bukit pasir, lalu memukulnya dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Musa berjalan menuju bukit pasir Uhail yang sangat besar. Lalu ia memukulnya dengan tongkatnya, maka berhamburanlah kutu-kutu itu menuju mereka, hingga memenuhi rumah-rumah dan makanan mereka. Mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat menetap dengan tenang. Ketika keadaan mereka sangat kritis, maka mereka mengatakan kepada Musa, seperti apa yang mereka katakan semula. Musa berdoa kepada Tuhannya, memohon agar bencana itu dilenyapkan. Maka Allah melenyapkan azab itu dari mereka. Tetapi mereka tidak memenuhi sesuatu pun dari apa yang telah mereka janjikan. Kemudian Allah mengirimkan katak kepada mereka. Akhirnya katak memenuhi rumah, makanan, dan semua wadah milik mereka. Sehingga tidak sekali-kali seseorang membuka tempat pakaian dan makanan, melainkan ia pun jumpai katak. Katak benar-benar telah memenuhinya. Ketika hal tersebut membuat mereka benar-benar dalam keadaan kritis, lalu mereka mengatakan kepada Musa, seperti perkataan yang mereka sebelumnya. Maka Nabi Musa memohon kepada Tuhannya dan Allah melenyapkan azab dari mereka. Tetapi ternyata mereka tidak memenuhi sesuatu pun dari apa yang telah mereka janjikan itu. Maka Allah mengirimkan darah kepada mereka, sehingga semua air keluarga Fir'aun berubah menjadi darah. Mereka tidak dapat minum baik dari sungai ataupun dari sumur. Dan tidak sekali-kali mereka menciduk air dari tempatnya, melainkan air itu berubah menjadi darah segar. Demikian Ibnu Katsir meriwayatkan. Falamma kasabna anhum rizza ila azalin balighuhu idahum yankusun. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka sehingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkari janji. Sudah berkali-kali mereka berjanji, berkali-kali pula mereka mengingkari. Maka ini sudah nista maja utama, sudah tidak bisa lagi diampuni. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Allah menceritakan bahwa ketika mereka bersikap sombong dan ingkar, padahal Allah telah menimpakan berbagai ayat yang bertubi-tubi kepada mereka satu demi satu, dan mereka masih tetap sombong serta ingkar, maka Allah menghukum mereka dengan menenggelamkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, ke dalam laut. Laut itu adalah laut yang dibelah oleh Nabi Musa, lalu ia menyeberanginya bersama kaum Bani Israel yang mengikutinya. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya memakai jalan yang sama untuk mengejar mereka. Setelah mereka semuanya masuk ke dalam laut itu, maka laut kembali tertutup, menenggelamkan mereka sampai habis. Demikian itu terjadi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan kelalaian mereka terhadapnya.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Karena Mesir sudah ditinggal oleh penjajahnya yaitu Fir'aun dan kawan-kawannya, karena dikalahkan oleh Allah melalui Nabi Musa dengan ditenggelamkan di lautan, maka Allah mewariskan kekhalifahan kepada Nabi Musa. Kaum yang tertindas itu kini berkuasa. Setelah lama kekhalifahan Nabi Yusuf diruntuhkan oleh kekuatan Fir'aun, khalifah itu kini bangkit di tangan Nabi Musa alaihissalam. Diberikanlah kemakmuran di seluruh negeri di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Inilah gambaran dan pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada golongan minoritas mukmin Mekah yang dengan berani memisahkan diri dari kemusyrikan yang berkuasa di Mekah waktu itu. Apa pelajaran yang bisa kita petik pada episode kali ini? Paling tidak saya mencatat ada 4 yang bisa kita pelajari dari episode kali ini. Yang pertama, bahwa bencana itu adalah ujian. Bencana itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu sebenarnya sumbernya dari Allah. Bahwa kepada Fir'aun diberikan krisis ekonomi, juga berbagai bencana yang merusak kemakmuran negerinya, itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Bentuk pertolongan Allah kepada orang Bani Israel yang tertindas pada waktu itu. Dan memang kezaliman itu akan menimbulkan bencana pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Fir'aun itu seorang rejim yang berkuasa ribuan tahun. Itu sangat kuat, sangat luar biasa kuatnya. Tapi ternyata mereka bisa ditumbangkan. Tentu yang menumbangkannya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Musa melakukan syariat, melakukan upaya bahwa dia tidak pernah diam melawan kezaliman itu meskipun dalam kondisi lemah. Yang ketiga, bahwa ketika kondisi sulit, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah kita harus dekat dengan Allah dan bersabar. Itulah kunci untuk menghadapi kesulitan. Sehingga pada waktunya, yang keempat, bahwa yang lemah, yang tertindas itu, dia akan menemukan jalan kemenangannya pada waktunya. Karena zaman itu seperti roda ya, berputar. Dia kadang di atas, dia kadang di bawah. Kadang berkuasa, kadang tidak berkuasa. Maka yang paling penting adalah ketika menghadapi kesulitan harus bersabar. Dan ketika menghadapi kemenangan harusnya bersyukur. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.